Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Pagi. Noval di mana nih dan teman-teman? Di kampus apa di rumah? Kalau saya masih di kantor, Di Pak. rumah, Pak. Iya. Baik, kita mulai saja ya perkuliahan pada pagi hari ini. Khusus untuk hari ini memang tadi kita sepakati untuk perkuliahan dilaksanakan secara daring, mengingat kelas-kelas lain saya nggak tahu kok ada request daring, mungkin ada perkuliahan-perkuliahan yang lain daring dari kelas A3 kalau nggak A2 tadi ya. Sehingga oke lah tadi saya tawarkan untuk A1 dan ternyata juga daring. Tapi tidak apa-apa, nanti minggu depan kita mulai luring kembali ya. Kita lanjutkan perkuliahan kita pada pagi hari ini. Kita akan mendiskusikan dan belajar bersama-sama eh, berkaitan dengan konsep negara demokrasi ya. Jadi memang satu topik penting dalam pembahasan hukum ketatanegaraan adalah bagaimana kita harus memahami mengenai tentang konsep negara demokrasi itu. Nah, tentu kata demokrasi saya pikir bukan barang baru dan sudah sering didengar oleh teman-teman semua ya. Khususnya mungkin teman-teman yang pada saat SMA mengambil jurusan IPS ya. Saya pikir ini bukan barang baru. Jadi kalau dulu kita mendengar istilah atau ungkapan demokrasi itu diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat. Itu memang definisi sederhana yang mungkin bisa dapat mudah kita pahami ya. Dan definisi itu sebenarnya keluar dari seorang Abraham Lincoln ya, mantan Presiden Amerika Serikat yang mendefinisikan bahwa eh, demokrasi is the government from the people, by the people, and for the people. Jadi terjemahan bebasnya adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Sehingga negara ini memang eh, melihat definisi itu tentu negara ini pemilik kedaulatannya bukan di tangan perseorangan, bukan di tangan kelompok-kelompok elit tertentu, namun negara ini penguasaannya, bahkan pengelolaannya itu berada di tangan rakyat. Atau dengan istilah lain yang sering kita kenal dengan kedaulatan rakyat. Nah, negara yang menggunakan sistem pengelolaan negara dengan sistem daulat berada di tangan rakyat, tentu hal ini menjadikan negara ini memerlukan satu mekanisme ya tertentu dalam tata kelola pemerintahan. Bagaimana negara ini dijalankan tentu menggunakan mekanisme yang eh, tidak simpel seperti kekuasaan-kekuasaan yang dikelola oleh seseorang atau hanya satu orang atau kelompok orang. Di awal tentu kita sudah pernah mendiskusikan khususnya dalam pengantar ilmu negara ya bagaimana bentuk pemerintahan itu ada dua secara garis besar. Yang pertama adalah bentuk eh, republik ya. Kemudian yang kedua adalah bentuk monarki ya, dengan berbagai macam variannya. Tetapi secara garis besar ya, pemerintahan dengan bentuk republik itu dapat didefinisikan secara sederhana bahwa eh, republik itu pemerintahan rakyat ya. Jadi pemerintahan yang memang berangkat dibentuk, dikelola, dan digunakan manfaat sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Kalau bentuk negara monarki ya, atau kerajaan, tentu negara ini kekuasaannya berada di tangan seorang raja. Sehingga
secara terus-menerus pengelolaan kekuasaan negara ini nanti akan dilaksanakan atau dikelola secara turun-temurun terhadap anak-anaknya tanpa melalui mekanisme yang melibatkan warga negara atau rakyat sendiri. Nah, itu perbedaan mendasar pemerintahan yang berbentuk republik dan pemerintahan yang berbentuk monarki. Konsekuensi dari Indonesia memilih bentuk negara republik, maka tentu dalam mengelola pemerintahan ini, mengelola kekuasaan negara ini untuk mencapai tujuan sebagaimana yang dituangkan dalam preambul Undang-Undang Dasar 45, tentu wajib hukumnya kemudian menggunakan sistem demokrasi dalam sistem politik yang digunakan. Kita bisa melihat di dalam pengaturan di Undang-Undang Dasar 45 kita bahwa Indonesia merupakan negara republik, ya. Negara kesatuan yang berbentuk republik itu jelas-jelas diatur secara eksplisit di dalam konstitusi kita. Maka turunannya dalam aturan konstitusi kita bisa lihat bagaimana ciri-ciri negara demokrasi itu digunakan di dalam bagaimana mengelola negara yang bernama Indonesia ini. Jadi demokrasi tidak terlepas dari konsep negara republik atau kedaulatan rakyat tadi ya. Nah, demokrasi itu memang kalau secara literasi kita bisa melihat demokrasi itu secara garis besar dalam pelaksanaannya itu bentuk-bentuk demokrasi ada dua secara garis besar, yaitu demokrasi yang dilaksanakan secara langsung atau direct demokrasi atau demokrasi langsung. Yang kedua adalah demokrasi perwakilan. Nah, demokrasi langsung ini memang pelaksanaannya dalam sejarah demokrasi kita pada saat itu dilaksanakan di Athena ya, dalam negara kota yang masih jumlah penduduknya sedikit, belum banyak seperti saat ini. Sehingga masih memungkinkan demokrasi itu dilakukan secara langsung. Artinya rakyat yang ada seluruhnya dilibatkan untuk menentukan dalam pengelolaan negara itu. Sehingga demokrasi langsung itu tanpa harus melalui tangan kedua atau disebut sebagai dewan-dewan perwakilan yang mewakili warga negara dalam pengelolaan negara ini. Karena memang pada saat itu di negara Athena ya masih belum banyak warga negaranya sehingga demokrasi langsung ini bisa diterapkan di mana warga negara semua dilibatkan dalam proses pengelolaan negara ini secara langsung tanpa melalui proses perwakilan. Nah, semakin berkembangnya zaman ya, dan semakin luasnya wilayah kekuasaan negara, kemudian semakin banyak jumlah penduduknya, warga negaranya, maka sangat tidak mungkin lagi kemudian demokrasi langsung ini dijalankan ya, dijalankan dalam konteks bernegara dengan wilayah negara yang sangat luas, kemudian jumlah penduduk yang sangat banyak. Kita ambil contoh lah Indonesia saat ini ya, dengan jumlah penduduk yang merupakan terbesar di dunia nomor 3 ya. Karena pertama itu adalah China, kemudian India, Amerika, Indonesia berarti nomor 4 ya. The fourth greatest number atau negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia nomor 4 ya, sekitar hampir 300 juta jiwa. Sangat tidak mungkin kemudian semua masyarakat atau rakyat pemegang kekuasaan kedaulatan tadi untuk kemudian berkumpul menjadi satu, memusyawarahkan satu hal, kemudian membagi tugas untuk mengelola negara, siapa berbuat apa, siapa bertugas apa, sangat tidak mungkin. Oleh karena itu, dengan perkembangan negara saat ini di era modern, maka demokrasi secara langsung itu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan. Lalu kemudian menggunakan varian atau demokrasi
yang kedua yang disebut sebagai demokrasi perwakilan. Nah, dalam demokrasi perwakilan ini seluruh rakyat memiliki perwakilan melalui mekanisme pemilihan umum. Jadi kalau dalam proses demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung, itu ada instrumen di dalamnya untuk kemudian menentukan siapa-siapa yang akan menjadi wakil dari seluruh komponen masyarakat yang ada di negara itu. Instrumen itulah yang disebut sebagai instrumen pemilihan umum atau biasa kita singkat dengan istilah pemilu ya, yang tentu pemilu ini juga tidak asing bagi kita dan sebentar lagi kita juga akan menyelenggarakan atau melaksanakan pemilu Pilpres, Pileg tahun 2024. Namun nanti secara khusus saya akan membahas topik pemilu ini dalam pertemuan-pertemuan berikutnya karena topik dan pembahasan mengenai pemilihan umum ini sangat luas sekali. Bagaimana pengelolaan dan tata kelola penyelenggaraan pemilu itu terdapat berbagai macam aspek yang sangat luas, baik aspek kerangka hukumnya, baik aspek sistem pemilunya, baik itu aspek penyelesaian sengketa hasil pemilunya, dan seterusnya. Sehingga nanti kita akan diskusikan lebih khusus mengenai tentang topik pemilihan umum ini. Yang akan kita diskusikan hari ini lebih lanjut adalah mengenai tentang demokrasi itu sendiri. Nah, dalam negara demokrasi tentu pemilu ini menjadi instrumen penting ya, karena salah satu mekanisme yang hari ini sangat relevan dan kompatibel atau tepat kiranya digunakan untuk kemudian mengkonversi kehendak rakyat yang ada di seluruh wilayah negara itu, khususnya misalkan kita ambil contoh di Indonesia, ya satu-satunya instrumen itu yang bisa mengkonversi seluruh kehendak rakyat itu menjadi wakil-wakil mereka yang nanti akan duduk di eksekutif maupun legislatif, hanya mekanisme pemilihan umum ini yang sampai pada saat ini masih dianggap relevan dan tepat untuk kemudian digunakan untuk mengkonversi kehendak rakyat menjadi perwakilan-perwakilan di dalam kekuasaan eksekutif maupun di dalam kekuasaan legislatif. Nah, untuk lebih jauh berbicara soal konsep demokrasi itu sendiri, International IDEA atau Institute for Democracy and Electoral Assistance itu merumuskan konsep Global State of Democracy Framework atau kerangka demokrasi dalam konsep global. Itu ada beberapa elemen atau instrumen penting ya untuk kemudian negara itu bisa dikatakan sebagai negara demokrasi, atau dengan bahasa lain instrumen-instrumen yang kemudian harus ada di dalam negara yang menjalankan sistem demokrasi adalah sebagai berikut yang tergambar di dalam bagan yang berbentuk bulat ini. Jadi demokrasi atau konsep demokrasi itu di dalamnya harus terdapat berbagai instrumen di sini. Yang sangat banyak ini harus terpenuhi semua sehingga negara itu bisa sah dikatakan sebagai negara demokrasi. Yang pertama adalah bahwa negara demokrasi itu harus ada representative government atau keterwakilan dalam pemerintahan ya. Nah, proses keterwakilan dalam pemerintahan ini maksudnya adalah bahwa pemerintahan ini sebenarnya dalam proses pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, karena kekuasaan berada di tangan rakyat, lagi-lagi mestinya yang berkuasa kemudian menjalankan pemerintahan ini adalah rakyat itu sendiri. Namun karena memang dalam konsep demokrasi keterwakilan ini harus kehendak rakyat tadi harus dikonversi menjadi
orang-orang yang terpilih dalam mekanisme pemilu untuk duduk di kekuasaan eksekutif maupun legislatif, maka harus ada beberapa aspek yang mesti harus dipenuhi dalam negara demokrasi dalam konteks representatif government-nya atau pemerintahan keterwakilannya, yaitu mekanisme pemilu yang harus bersih, ada pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil. Jadi negara demokrasi itu harus ada pemilu, harus terpenuhi pemilu yang tidak hanya sekedar pemilu saja, yang tidak hanya sekedar pemilu seremonial 5 tahunan atau rutinitas pergantian kekuasaan, namun pemilu itu harus berkualitas, yaitu clean election, atau pemilu ini harus bersih, atau mungkin bisa diterjemahkan dalam konteks konstitusi kita bahwa pemilu yang dikehendaki dalam negara Indonesia adalah pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, atau luber jurdil itu. Jadi itu harus ada dan dilaksanakan dalam negara demokrasi. Yang kedua, harus ada free political parties atau partai politik yang bebas, ya, di mana negara demokrasi itu harus tumbuh partai-partai politik, di mana partai politik ini yang memiliki fungsi menjembatani, ya, kehendak rakyat, atau bisa dikatakan sebagai penyambung lidah rakyat itu ya partai politik itu. Karena dengan partai politik, orang yang punya gagasan, punya ideologi, punya kesamaan cita-cita terhadap bangsa ini, kemudian mereka bisa berkumpul, berserikat, ya, membentuk satu partai politik, ya, dengan ciri khas ideologinya masing-masing, kemudian konsep visi misinya masing-masing, untuk turut berpartisipasi dalam pemerintahan. Maka keberadaan partai politik ini satu hal yang sangat fundamental di dalam negara demokrasi. Perlu dipertanyakan kalau negara itu mengklaim dirinya demokratis, namun di dalamnya tidak terdapat partai politik yang bebas, ya. Namun lebih jauh nanti kita juga akan diskusikan mengenai tentang partai politik ini secara tersendiri, karena memang partai politik ini topiknya juga sangat luas, ya. Bagaimana mestinya partai politik itu yang tumbuh kembang dalam negara demokrasi itu seperti apa? Kriteria partai politik, apakah hanya partai politik yang dibentuk oleh para elit-elit dalam rangka untuk suksesi pemilu sebagai satu persyaratan menjadi peserta pemilu dan untuk menggalang dukungan massa saja, ataukah partai politik itu memiliki peran-peran lain yang semestinya dilakukan dalam konteks politik? Nah, ini nanti kita akan diskusikan lebih jauh dalam topik tersendiri. Yang selanjutnya adalah dalam hal representative government, negara demokrasi itu harus ada elected government atau pemerintahan yang dihasilkan dari mekanisme pemilu yang terpilih. Dalam mekanisme pemilu kita mengenal memang sistem mayoritas, ya, memang dia yang mendapatkan dukungan mayoritas, maka dia yang dinilai atau dianggap, ya, menjadi representasi semua kedaulatan rakyat, kekuasaan rakyat, atau kehendak rakyat tadi. Jadi dalam mekanisme pemilu itu memang yang menentukan adalah suara mayoritas. Siapa yang mendapatkan dukungan terbanyak berarti dia mendapatkan legitimasi, ya, untuk kemudian bisa menduduki jabatan dalam pemerintahan. Itulah yang disebut elected government. Jadi ada pemerintahan yang dihasilkan dari mekanisme pemilu. Sehingga pemerintahan yang ada, yang existing atau yang berjalan itu tidak hanya legal secara hukum, namun juga mendapatkan legitimasi oleh masyarakat atau mendapatkan kepercayaan publik. Ini pentingnya. Yang selanjutnya, komponen selanjutnya dalam negara demokrasi itu harus ada fundamental rights atau perlindungan hak asasi manusia secara fundamental. Nah, dalam konteks negara demokrasi, negara itu harus betul-betul memberikan jaminan terhadap jaminan hak asasi manusia warga negara. Salah satu instrumen untuk mewujudkan jaminan hak asasi manusia adalah harus ada akses to justice atau akses untuk memperoleh keadilan, baik
melalui peradilan formal maupun non formal atau melalui litigasi maupun non litigasi. Jadi dalam negara demokrasi sebagai perwujudan pelindungan hak asasi manusia, negara itu harus memberikan sarana kepada warga negaranya ketika warga negaranya itu merasa haknya dirugikan, maka ada mekanisme untuk memperoleh keadilan dalam rangka memulihkan haknya tadi. Nah, mekanisme ini harus disediakan secara komprehensif menyeluruh terhadap di dalam negara demokrasi. Inilah makna dari access to justice dalam negara demokrasi dalam jaminan hak asasi manusia. Untuk mengakses keadilan, baik itu dalam sistem peradilan formal maupun non formal, ya, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum atau equality before the law. Itu merupakan asas fundamen dalam jaminan hak asasi manusia. Equality before the law, akses terhadap keadilan bisa dipenuhi ketika semua warga negara itu mendapatkan jaminan dan kedudukan yang sama di hadapan hukum, atau bisa kita sebut istilahnya sebagai azas prinsip equality before the law. Tidak boleh ada stigma, tidak boleh ada diskriminasi dan lain sebagainya terhadap mekanisme penegakan hukum di dalam negara demokrasi. Itulah salah satu instrumen penting untuk dalam mewujudkan jaminan hak asasi manusia dalam negara demokrasi. Yang selanjutnya adalah dalam mewujudkan jaminan hak asasi manusia dalam negara demokrasi itu harus ada civil liberties atau kebebasan sipil. Ya, ada jaminan perlindungan HAM terhadap sipil, di mana warga sipil diberikan kebebasan untuk berpendapat, ya, berbicara, berpikir. Ya. Nah, ini kebebasan yang sangat penting untuk diberikan jaminan terhadap warga negara dalam rangka untuk menjamin fundamental right tadi atau hak asasi manusia. Jadi ada kebebasan sipil, kebebasan dalam berpendapat, berekspresi, berpikir, berkreasi, kebebasan dalam turut berpartisipasi dalam pemerintahan, kebebasan dalam turut mengkontrol pemerintahan, kebebasan dalam rangka memastikan bahwa negara yang dijalankan atas hasil dari pemilu tadi yang merupakan pilihan rakyat itu sendiri juga bisa dikontrol langsung oleh rakyat sebagai pemberi mandat, ya. Lagi-lagi rakyat di sini posisinya sebagai mandataris, ya. Pemberi mandat terhadap penyelenggara negara yang terpilih dari mekanisme pemilu sendiri. Sehingga harus ada kontrol kebebasan publik terhadap penyelenggaraan negara. Ada jaminan yang selanjutnya adalah adanya social right and equality atau kesetaraan dan hak-hak sosial warga negara. Jadi tidak boleh ada stigma, diskriminasi, dan seterusnya. Kita lanjutkan, ya. Berikutnya, komponen terpenting dari negara demokrasi itu ada participatory engagement. Engagement itu artinya keterlibatan publik, partisipasi keterlibatan publik. Ya, ini kebebasan hak sipil dalam konteks pemilu, misalkan hak politik warga negara, ada electoral participation, itu artinya partisipasi publik dalam pemilu. Jadi pemilu itu berkualitas kalau semua warga negaranya yang tercatat sebagai daftar pemilih tetap itu semua ikut terlibat. Terlibat di sini maksudnya ikut turut menentukan pergantian kekuasaan baik di eksekutif maupun legislatif. Itulah participatory engagement itu. Jadi ada keterlibatan masyarakat, ya, keterlibatan masyarakat dalam mekanisme pergantian kekuasaan. Lagi-lagi ini ada kaitan eratnya dengan mekanisme pemilu, pemilu langsung, ya, demokrasi langsung maupun demokrasi yang ada di lokal daerah seperti pemilu pilkada, pemilihan gubernur, bupati, wali kota, itu semuanya harus melibatkan partisipasi publik, ya. Baik itu dalam konteks memilih atau dipilih, hak memilih dan dipilih, atau dalam konteks
penyelenggaraan pemilunya itu partisipasi publik itu mesti harus dilibatkan, baik dari proses pengawasan maupun hal-hal lainnya. Itu contoh atau instrumen-instrumen penting ya yang nanti saya akan share materi ini, meskipun tidak harus saya jelaskan satu persatu, tapi itu adalah beberapa instrumen penting dalam konsep negara demokrasi ya, yang di sini dirumuskan oleh International for Democracy and Electoral Assistance atau International IDEA dalam konsep In the Global State of Democracy Framework. Nah, untuk selanjutnya, untuk memahami lebih lanjut mengenai tentang konsep demokrasi ini dalam negara demokrasi ya, kalau menurut Larry Diamond, demokrasi as a system of government with 4 key element. Bahwa negara demokrasi itu adalah negara dengan sistem pemerintahan yang harus ada 4 elemen kunci yang harus ada dalam negara demokrasi. Yang pertama adalah, nah tentu kalau kita lihat ini nggak ada beda jauh dengan konsep yang dirumuskan oleh International IDEA tadi ya. Hanya untuk melengkapi pemahaman kita, Larry Diamond merumuskan 4 elemen kunci dalam negara demokrasi itu harus terpenuhi semua. Yang pertama adanya political system for choosing and replacing the government through the free and fair election. Artinya harus ada pemerintahan, ya proses pergantian pemerintahan ini, kekuasaan pemerintahan maupun di eksekutif maupun di legislatif itu harus melalui mekanisme pemilu yang free and fair atau bebas dan adil, atau dalam bahasa konstitusi kita pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak boleh ada pemilu yang kemudian dilaksanakan namun tidak memenuhi prinsip kejujuran dan keadilan, apalagi pemilu-pemilu yang dilaksanakan dengan mekanisme yang kemudian melalui mekanisme yang menabrak aturan hukum. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada partisipasi masyarakat dalam politik dan kehidupan. Jadi partisipasi publik dalam konsep negara demokrasi itu penting adanya. Keterlibatan publik ya, atau people engagement itu penting dalam konsep negara demokrasi. Oleh karena itu, publik itu harus selalu dilibatkan ya dalam hal apapun. Kita ambil contoh misalkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 ya. Salah satu ya persyaratan yang harus dipenuhi dalam mekanisme pembuatan peraturan perundang-undangan, baik itu di level undang-undang maupun sampai pada level peraturan daerah yang paling bawah, itu harus ada partisipasi publik. Partisipasi publik itu adalah masyarakat yang nantinya akan terdampak terhadap peraturan perundang-undangan yang akan disusun dan dibuat. Itu harus dilibatkan, didengarkan masukannya, kemudian harus dilibatkan untuk memberikan masukan-masukan. Keterlibatan publik di sini dimaknai tidak hanya kemudian masyarakat diundang dalam rapat dengar pendapat DPR misalkan, hanya duduk kemudian mengisi absen dan pulang, tidak seperti itu. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang dimaksud dengan partisipasi publik ini dimaknai dengan partisipasi publik yang bermakna atau disebut dengan meaningful participation. Meaningful partisipasi ini artinya publik dilibatkan dalam proses pembentukan perundang-undangan ini tidak hanya sekedar untuk menggugurkan syarat saja, tapi keterlibatan publik ini kehadirannya itu betul-betul dilibatkan, didengarkan masukannya, dan dipertimbangkan kemudian untuk dijadikan dasar untuk menyusun norma-norma yang ada di dalam pasal-pasal yang akan digunakan atau dibuat dalam rancangan peraturan perundang-undangan itu. Jadi keterlibatan publik itu penting ya, itu maknanya dalam negara demokrasi. Kalau negara membungkam keterlibatan publik dalam aspek apapun, maka tentu dipertanyakan bagaimana sistem demokrasi yang berjalan dalam negara itu. Yang nomor 3, instrumen kunci dalam negara demokrasi itu ada perlindungan hak asasi manusia seperti yang sudah saya sebutkan tadi tanpa saya harus jelaskan panjang lebar ya, dan ini sudah kita pelajari di semester 3 dalam mata kuliah Hukum dan HAM.
aspek yang memang harus dipenuhi dalam negara demokrasi itu adalah adanya protection of the human right all citizen. Jadi harus semua warga negara itu mendapatkan proteksi jaminan hak asasi manusia, baik hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial dan hak budaya. Hak ekonomi, sipil, politik, sosial dan budaya itu semuanya tentu teman-teman sudah nggak asing lagi. Nanti kalau lupa silakan dibuka kembali mata kuliah pelajaran kita yang semester 3 lalu ya. Tanpa harus saya mengulas kembali lebih dalam bahwa dalam konsep negara demokrasi jaminan hak asasi manusia itu harus ada. Negara harus hadir untuk memberikan jaminan hak asasi manusia terhadap warga negaranya. Yang terakhir, elemen kunci negara demokrasi menurut Larry Diamond adalah adanya rule of law atau adanya negara hukum ya, rule of law. Nah, Indonesia ini merupakan negara yang di sisi lain juga menggunakan sistem rakyat yang berdaulat atau negara demokrasi. Di sisi lain Indonesia juga merupakan negara yang menganut nomokrasi. Jadi sistem demokrasi diimbangi dengan nomokrasi atau negara hukum atau rule of law. Jadi hukum menjadi panglima tertinggi, supremasi hukum menjadi panglima tertinggi, hukum menjadi betul-betul yang menjadi landasan semua mekanisme penyelenggaraan negara ini. Jadi dalam konsep rule of law, hukum merupakan supremasi hukum atau panglima tertinggi. Jadi meskipun presiden itu dipilih langsung oleh rakyat sebagai pemberi mandat daulat rakyat, namun tingkah laku presiden atau semua kebijakan presiden dalam rangka menjalankan pemerintahan ini, semua tindakannya harus didasarkan pada hukum ya. Hukum di sini merupakan satu resultante atau kesepakatan yang dibuat oleh para lembaga pembuat hukum. Dalam hal ini adalah kekuasaan legislatif bersama presiden dalam menyusun pembentukan peraturan perundang-undangan yang kemudian itu dijadikan dasar pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan, melakukan langkah-langkah dalam penyelenggaraan negara. Jadi hukum harus dijunjung tinggi, harus menjadi panglima tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Itulah 4 elemen kunci dalam negara demokrasi. Itu mudah-mudahan mudah dipahami dan dapat diterima oleh teman-teman semuanya. Silakan kalau mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kita diskusikan di akhir kuliah ini. Silakan untuk mengisi absensi di ini ya, kolom Zoom ya. Nama dan NIM-nya. Dan kalau ada yang mau bertanya, monggo sebelum kita akhiri. Tidak ada?